Good morning students. In this video, we will learn about counting. Selamat pagi anak-anak semuanya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai counting atau menghitung. Oke, mari langsung kita masuk ke materi pertama kita. Oke, di sini sudah ada saya berikan gambar manik-manik ya, seperti ini ada warna merah, biru, kuning, pink, dan hijau. Nah, masing-masing maniknya ini di bawahnya ada tulisan seperti ini. Ada 10,000s, di sini ada thousands, hundreds, tens, dan ones. Nah, kalau masih kalian ingat dari pelajaran English Math di kelas 3 tahun lalu, ones itu di sini artinya adalah satuan. Tens itu puluhan, hundreds itu ratusan, thousands itu ribuan. Nah, dan mungkin ini yang paling baru adalah 10,000s. 10,000s artinya adalah puluh ribuan. Oke, nah kemudian saya akan buat ke dalam tabel seperti ini bentuknya ya. Nah, kita lihat di bagian biji 10,000s di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 manik-manik. Maka di kolom 10,000 saya isikan angka 3. Kita lihat lagi di bagian thousands ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, maka kita isikan di bagian thousands 9. Sekarang hundreds. Di bagian hundreds kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka kita isikan di bagian hundreds 4. Kemudian kita lihat di bagian tens ada 1, 2. Kita isikan di bagian tens 2. Lalu di bagian ones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, maka kita isikan bagian ones 8. Oke, setelah kita isikan ke dalam kolomnya seperti ini, maka kita akan menuliskan angkanya. Nah, sekarang coba perhatikan. Di bagian 10,000s ya, di bagian 10,000s atau yang saya katakan tadi artinya adalah puluhan ribu. Ya, di bagian puluhan ribu ada angka 3. Itu artinya angka 3 ini nilainya adalah 30.000 atau 30,000s. Di bagian thousands angkanya 9. Artinya angka 9 nilainya ini adalah 9.000. Oke, kemudian kita lihat hundreds angkanya 4. Maka nilai angka 4 ini nilainya adalah 400. Lalu di bagian tens ada 2, maka nilainya adalah 20. Di bagian ones atau satuan angkanya 8. Maka nilainya 8. Oke, kemudian kita jumlahkan semua angka-angka ini. 30.000 ditambah 9.000 ditambah 400 ditambah 20 ditambah 8. Hasilnya adalah 39.428. Inilah angka yang diwakilkan oleh manik-manik pada gambar ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca angka ini dalam bahasa Inggris? Nah, angka ini bisa kita baca menjadi 39,428 ya. Jangan lupa setelah kata 100 harus kita sisipkan kata n. Oke, saya ulangi lagi. Angka ini kita baca menjadi 31,428. Oke, bisa semuanya. Kita lanjut. Nah, di sini saya ada 5 soal seperti ini. Kita akan membaca 3 angka di atas ini dalam bahasa Inggris. Kemudian 2 soal yang di bawah ini akan kita tuliskan dalam bentuk angka. Oke, kita mulai yang pertama. Di sini ada 52.105. Nah, dalam bahasa Inggris kita baca dia menjadi 52,105. Oke, yang kedua kita ada 9.532. Kita baca menjadi 9,532. Oke,
Yang ketiga kita ada 12.412. Kita baca menjadi 12,412. Oke, bisa. Nah, sekarang di dua soal di bawah ini kita akan tulis dia dalam bentuk angka. Pertama kita ada 71,452. 71,000 itu 71.452. Maka angkanya adalah 71.452. Oke, berikutnya kita ada 8,963. Maka kita bisa tuliskan dia menjadi 8.963. Oke, bisa semuanya. Kita lanjut. Nah, di sini kita ada stands for. Nah, apa artinya stands for? Stands for itu artinya nilainya. Nilainya itu berapa? Oke, kita ada di sini soalnya 45.716 atau 45,716. Oke, kita coba mulai dulu dari angka 4 ya. Kalau misalnya ditanya angka 4 ini atau 4 stands for, nah jawabannya adalah 40.000 atau 40,000. Kenapa? Karena angka 4 ini berada di nilai puluh ribuan atau nilai 10,000. Maka nilainya adalah 40.000. Sekarang kita lihat angka 5. Dia ada di nilai tempat ribuan. Maka kita tulis stands for 5,000 atau 5.000. Sekarang kita ada 700. Ada di nilai tempat ratusan. Maka kita tulis nilainya adalah atau dia stands for 700. Lanjut, angka 1. Di sini dia berada di nilai tempat puluhan. Maka 1 stands for 10 atau 10. Angka 6 dia berada di nilai satuan, maka dia stands for 6. Tetap ya. Oke. Sekarang kita ada soal seperti ini. The digit 4 is in the titik-titik place. Nah, di sini ditanya nilai tempatnya berapa. Oke, kita lihat angka 4 ini di sini dia berada di nilai tempat 10 ribuan. Maka kita tulis 10 ribuan dalam bahasa Inggris, yaitu 10,000s. Ya, jadi the digit 4 is in the 10,000s place. Nah, perlu diingat ketika kita menulis nilai tempat, maka kita harus tambahkan S di belakangnya. Oke, kita lanjut. The digit 5 is in the, kita lihat 5 di sini dinilai ribuan, maka kita tulis in the thousands place. Angka 7 kita lihat ada di nilai ratusan, maka kita tulis in the hundreds place. Angka 1 di sini dinilai puluhan, maka kita tulis tens place. Angka 6 di sini ada di nilai tempat satuan, kita tulis di ones place. Oke, ini adalah materi stands for dan nilai tempat. Oke, kita lanjut satu materi lagi. Di sini kita ada more than atau artinya adalah lebih dari. Oke. Nah, kita coba contoh seperti ini. What is 2,000 more than 1,800? Oke. Jadi ditanya berapa 2.000 lebih dari 1.800. Nah, lebih dari artinya tinggal kita jumlahkan, tinggal kita tambahkan. Maka kita tulis 2.000 ditambah 1.800. Hasilnya 3.800 atau 3,800. Kita coba satu lagi. What is 6,400 more than 60,250? Ingat, more than artinya lebih dari, maka tinggal kita jumlahkan. Maka kita tambahkan
6.400 ditambah 60.250. Maka kita dapat hasilnya 66.650 ya, atau 66.650. Oke, inilah materi mengenai more than atau lebih dari. Oke, bisa semuanya. Bila masih ada pertanyaan, boleh chat saya secara pribadi. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.